Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Alfriansa Agustina. Saya dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang, yaitu ada peluang kejadian tunggal, peluang kejadian majemuk, dan frekuensi harapan. Di sini saya akan menjelaskan secara berurutan, dimulai dari peluang kejadian tunggal terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan peluang kejadian tunggal. Yang pertama, peluang itu apa sih? Peluang itu kebolehjadian atau kesempatan. Nah, peluang kejadian tunggal itu besarnya nilai peluang dari satu buah kejadian. Nah, rumusnya ini ada PA sama dengan NA per NS, teman-teman. Nah, NA per NS, NA itu apa sih? NA itu banyaknya anggota himpunan A, dan NS itu banyaknya anggota himpunan sampel. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan nggak kelihatan. Jadi, contoh soalnya itu ada 3. Contoh soal yang pertama itu 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Jawabnya. Kita pertama nyari sampelnya dulu teman-teman. Jadi sampelnya itu kita udah nyari, ketemunya itu ada GGG, GGA, GAG, AGG, AGA, GAA, AAA, dan AAG. Nah, jadi sampelnya ini ada 8. Dan kita sekarang nyari A-nya, teman-teman. Tadi A itu apa? Banyaknya anggota himpunan A. Dan tadi yang diminta itu ada 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Berarti kita harus cari 2 gambar dan 1 angka. Nah, ketemunya segini teman-teman, ada 3. Yaitu GGA, GAG, dan AGG. Nah, kita masukin ke rumus tadi. Rumusnya itu kan PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan NA per NS, yaitu PA sama dengan 3/8. 3/8 ini dapat dari mana teman-teman? 3-nya itu dari NA-nya dan 8 itu dari NS-nya. Oke teman-teman, pembahasan tentang peluang kejadian tunggal sudah selesai. Selanjutnya kita ke materi peluang kejadian majemuk. Nah, untuk materi yang kedua itu ada peluang kejadian majemuk. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan tetap nggak kelihatan. Nah, jadi apa sih kejadian majemuk itu? Kejadian majemuk itu besarnya nilai peluang dari 2 buah secara bersamaan. Nah, rumusnya ini ada A irisan B, PA plus PB, min PA A irisan B. Contoh soalnya itu ada sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan peluang munculnya angka genap atau angka lebih besar dari 3. Pembahasannya itu di sini ada 2 kejadian A dan kejadian B dengan ruang sampel pada pelemparan 1 dadu. Nah, 1 dadu itu kan berarti ada 6 angka kan. Nah, A ini di sini kejadian munculnya angka genap, B ini kejadian munculnya angka lebih dari 3. Nah, kita bikin dulu nih teman-teman semestanya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Kita bikin irisan. Irisannya itu ada A. A itu tadi apa? Kejadian munculnya angka genap. Angka genap itu di dadu ada 2, 4, serta 6. Nah, kita lingkarin. Nah, yang B ini ada kejadian munculnya angka lebih dari 3 kan. Angka lebih dari 3 berarti 4, 5, dan 6. Nah, kita lingkarin B. Nah, jadi NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 3. Nah, jadi NA-nya itu 3/6. 3/6 itu dapat dari mana? 3/6 itu kan tadi kita temu ini ada 3. Nah, 6 itu dari jumlah angka di dadu. Kan ada 6. Jadi 3/6. Nah, kita lanjut. A irisan B sama dengan 4,6. Loh, kok kenapa bisa gitu? Karena A irisan B itu nilai yang sama dari kejadian A dan kejadian B. Nilai angka yang sama itu ada angka 4 dan 6. Jadi kita ambil 4 dan 6, teman-teman. Nah, NA irisan B sama dengan 2. Sehingga peluang A irisan B yaitu PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS. Nah, NA irisan B itu tadi 2 ya teman-teman. Dan NS atau semestanya itu ada 6. 6 itu tadi nilai angka di dadu. Nah, rumusnya itu, rumus kejadian majemuk itu ada PA irisan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Jadi, tadi kan kita udah ketemu. Sama dengan 3/6 plus 3/6 min 2/6. Udah tahu ya teman-teman kalau ini dapat dari mana. Dan kita jumlahin sama dengan 4/6. Kita sederhanain lagi jadi 2/3. Baik teman-teman, peluang kejadian majemuk sudah selesai. Selanjutnya kita ke materi frekuensi harapan. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu frekuensi harapan. Nah,
Frekuensi harapan ini didapat pada suatu kejadian yang diulang sebanyak N kali. Rumusnya itu ada PK sama dengan NK per NS dikali N. Nah, NK itu sama dengan harapan yang muncul. Nah, NS ini peluang kejadian dan N ini banyaknya pengulangan. Nah, contoh soalnya ini sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu 2 adalah, kita jawab nih, NK itu tadi apa teman-teman? NK itu harapan yang muncul. Nah, harapan yang muncul itu ada 2. Nah, jawab nih, NK sama dengan 1. Kenapa saya jawab 1? Karena mata dadu yang berangka 2 itu hanya 1, ya kan? Nah, NS itu peluang kejadian, peluangnya itu ada 6. Kenapa? Karena jumlah angka di dadu ada 6. Dan N-nya sama dengan 90 karena dadu dilempar sebanyak 90 kali. Nah, kita masukkan rumusnya. PK sama dengan NK per NS dikali N. Nah, NK-nya sama dengan 1, NS sama dengan 6, N-nya sama dengan 90. Kita kali ini teman-teman, dan kita bagi ya kan. Hasilnya 15. Dan sudah, hasilnya 12. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang 3 materi tadi, yaitu peluang kejadian tunggal, peluang kejadian majemuk, serta frekuensi harapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.